Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma nusalli wa nusallimu ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semuanya pada kesempatan pagi hari ini di salah satu dari rumah-rumah Allah yang semuanya tujuannya dan niatannya insyaallah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, berarti kesempatan amal termasuk bagian dari nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya. Tetasnya nggih kewajiban niku bersyukur. Sebatas semoga Allah Subhanahu wa ta'ala nambahkan nikmat menika. Jamaah pengajian Ahad pagi Desa Sepanjang rahimakumullah. Salawat mugi salam mugi kunjuk katur dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau hingga yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semuanya yang hadir di kesempatan pagi hari ini ataupun mungkin yang hendak hadir terus berhalangan karena ada hal-hal tertentu, kita bisa menjadi bagian dari umat beliau yang betul-betul bergembira dengan syafaat beliau di yaumil qiyamah kala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah. Insyaallah pagi ini kita membahas berkaitan dengan amal-amal penghimpun kebajikan. Niku asline niku sumpamine enten ing beto Quran niku saged dibikak Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Nah, niku pembahasannya niku. Surat Al-Baqarah ayat 177. Nah, niku enten ayat satu ayat tapi cukup panjang. Jadi ntar kita ambil sebagian, mboten kok awal ayat terus dugi akhir ayat, mboten mendet sebagian mawon. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabili was sailina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Nah, ayat kalau di terjemahannya itu di terjemahan disebutkan bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, hari kiamat, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, dan orang-orang yang meminta-minta, dan hamba sahaya, mendirikan sholat,
dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang bersabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Terakhir, mereka itu adalah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan aslinya 15 kebajikan. Ini termasuk bagian dari ayat yang disebutkan oleh para ulama sebagai al-ayah al-jami'ah. Ayat yang dalam satu ayat disebutkan berbagai macam perkara, dan perkara tersebut mencakup hampir seluruh aspek dalam agama. Ini walaupun cuma satu ayat, tapi kalau seumpamanya ayat tersebut itu dia dilaksanakan, dikerjakan oleh seorang muslim itu, dia hampir dia mengerjakan seluruh amalan yang ada dalam din ataupun agama. Ini baru satu ayat dari ayat-ayat Al-Quran yang jumlahnya ribuan. Kalau para ulama kan menyebutkan ayat Al-Quran 6.000-an sekian. Dari 114 surat jumlah ayatnya ada sekitar 6.000-an lebih ayat. Nah, ini salah satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika di awal surat disebutkan bahwa bukanlah menghadapkan kiblat. Menghadapkan ke arah tertentu itu kan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hal tersebut itu bukanlah satu kebajikan yang maknanya ketika seseorang dia menghadap kiblat ataupun mungkin menghadap ke tempat yang lain, kiblat yang lain sumpamanya. Nah, itu bukanlah dia kebajikan, itu cuman itu tok. Karena sebab turunnya ayat itu disebutkan oleh para ahli tafsir, dulu Rasulullah SAW itu kan beliau pertama kali kiblatnya menghadap tunggu dia Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis dulu. Yang disitulah kiblatnya orang-orang ahli kitab. Padahal kaum muslimin termasuk Rasulullah SAW sendiri, beliau menyukai kiblat itu Ka'bah. Beliau menyukai kiblat itu Ka'bah. Makanya ketika di masa Mekah, beliau ketika sholat biasanya menghadap ke Ka'bah sekaligus menghadap ke Baitul Maqdis. Bisa. Cuman ketika Rasulullah SAW beliau itu hijrah ke Madinah, kan tidak bisa. Karena posisi Baitul Maqdis itu di belakang. Nah, kalau menghadap ke Mekah berarti harus membelakangi Baitul Maqdis. Kalau menghadap ke Baitul Maqdis berarti membelakangi Ka'bah. Akhirnya kalau dulu di Mekah masih bisa menghadap dua-duanya. Tapi ketika pas di Madinah tidak bisa. Maka Rasulullah ketika itu seringnya itu melihat ke langit. Siapa tahu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat untuk dipindah kiblatnya. Kan dalam surat Al-Baqarah disebutkan qad nara taqalluba wajhika fis sama. Jadi Rasulullah melihat-lihat ke langit sampai kemudian diturunkanlah fawalli wajhaka syatral masjidil haram, dipindah menuju ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Nah, ketika kiblat tersebut itu dipindah, akhirnya orang-orang Yahudi dari kalangan ahli kitab itu kan protes. Ngapa kok dulunya sudah benar kiblatnya, sekarang malah jadi salah menurut orang-orang ahli kitab. Dan kaum muslimin juga ketika itu menjadi bergembira. Karena dari dulu pengen bahwa kiblatnya itu adalah kiblatnya Ka'bah. Ketika betul Allah memerintahkan untuk memindah kiblat dari Baitul Maqdis menuju ke Ka'bah itu, kaum muslimin pada bergembira. Nah, orang-orang Yahudi mereka mencerca kaum muslimin. Ngapa kok kiblatnya malah justru dipindah? Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Tujuannya apa? Nah, itu
Walaupun sebagian mufassirun itu menyebutkan ini ditujukan kepada ahli kitab. Ditujukan kepada ahli-ahli kitab. Kalian ngapain kok ngurusi masalah kiblat? Masalah kiblat itu mau menghadap kemanapun, selama itu perintah Allah, yaitu yang baik. Tidak mesti pokoknya menghadap itu harus menghadap ke Baitul Maqdis ataupun mungkin menghadap ke mana arah yang lain. Yang penting selama kiblat tersebut sudah ditentukan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, disitulah yang disebut sebagai yang namanya kebaikan. Maka dalam ayat pertama kan disebutkan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Jadi bukanlah kebajikan itu kalau umpamanya kita menghadap ke arah timur, menghadap ke arah barat. Karena dulu orang-orang Yahudi mengira bahwa inilah kewajiban yang paling besar. Dalam agama itu kewajiban yang paling besar ya kalau umpamanya kita menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi Allah menafikan hal tersebut, bukan itu. Justru ngapain kok kalian ribut-ribut berkaitan dengan masalah kiblat, tapi kalian tidak mau beriman kepada Allah. Padahal kewajiban yang paling besar itu, nah disebutkan setelahnya, walakinnal birra man amana billah. Bahwa yang namanya kebajikan itu adalah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimulai dari yang namanya iman. Itu kan amalnya banyak gitu. Tadi ada sekitar 15 amal. 15 amal yang ada di situ. Nah, dimulai dari yang namanya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dimulai dari yang namanya iman? Jelas kita mengetahui semuanya bahwa yang namanya iman itu pondasi dan pokok dari setiap urusan. Keimanan itu kan dia pondasi dan pokok dari setiap urusan. Orang mau sebaik apapun dia di dunia, kalau seumpamanya dia tidak beriman kepada Allah, berarti dia bukan orang baik. Makna orang baik itu dalam hitungan patokan syariat. Walaupun mungkin menurut kita sebagai manusia, oh ini dia baik. Muamalahnya baik, suka memberi orang lain, suka membantu orang lain, tapi tidak beriman. Dalam hitungan kacamata syariat ini dia tidak disebut sebagai orang baik. Kenapa? Karena dia betul berperilaku baik kepada manusia, tapi dia berperilaku buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi. Jadi betul dia berlaku baik kepada sesama manusia, tapi dia berlaku buruk kepada zat yang menciptakan dia dan memberikan rizki kepada dia. Jadi kalau seumpamanya kita punya anak kita itu baik sama teman-temannya, tapi kurang ajar sama kita, ya apakah kemudian kita akan mengatakan wah anak ini anak baik? Kan enggak, baik tapi dalam tanda kutip. Jadi dia baik sama teman-teman dia, tapi sama orang tuanya berani, sama orang tuanya tidak beradab, tidak baik. Nah, ini kan orang-orang ya akan mengatakan anak ini dia kurang ajar. Kenapa? Karena sama orang tuanya kurang ajar. Sama tadi, orang-orang yang dia secara hitungan berbuat baik kepada sesama manusia, suka memberi, suka menolong dan lain sebagainya, tapi dia tidak mau berbuat baik kepada Allah. Dengan apa? Dengan beriman. Nah, berarti ada yang kurang tepat. Maka dalam kacamata syariat adalah oh ini dia berarti tidak baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia baik kepada sesama manusia. Nah, itu yang garis besarnya. Maka kenapa kok kadang sering ada pertanyaan loh, orang-orang yang mereka tidak beragama Islam terus mereka itu baik kepada sesama. Kenapa kok Allah memasukkan mereka ke dalam neraka? Ini kita bisa melihatnya dari sini. Betul berbuat baik kepada manusia tapi tidak berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertama kali yang disebutkan oleh Allah adalah walakinnal birra man amana billah. Kebajikan itu adalah yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia menjadi pondasi dasar dalam setiap kebaikan yang setelahnya akan diperbuat. Pertamanya dimulai dari yang namanya iman terlebih dahulu. Karena kalau semuanya kita nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya itu adalah nikmat keimanan.
nikmat Islam. Kita beragama Islam, kita beriman, itu kan nikmat yang paling besar. Kenapa? Karena orang itu kalau sumpamanya dia punya iman dan meninggal dalam kondisi beriman itu sudah cukup. Maknanya akhir dari perjalanan dia itu ntar dia akan dimasukkan ke dalam surga. Akhir perjalanannya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sudah ketetapan Allah yang tidak berubah. Orang yang beriman pasti dia masuk surga. Selama tidak membatalkan keimanannya. Jadi kenapa kok dimulai dari pertama itu dari yang namanya iman. Nah, cuman memang kita tidak ngambil yang bagian pertama. Jadi dari 15 hal tersebut itu kan dia ada 3 pembagian. Pertama, kebaikan berkaitan dengan keyakinan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kemudian kitab-kitab, kemudian nabi. Nah, itu kan kebaikan, kebajikan yang kaitannya dengan keyakinan. Yang disebut sebagai rukun iman. Tinggal kurang yaitu beriman dengan qadha dan qadar. Karena disebutkan di ayat yang lain. Tapi di sini sudah 5, dari 6 rukun iman sudah disebutkan nih 5. Nah, yang selanjutnya, setelah kebaikan iman itu ada yang namanya kebaikan amal. Kebajikan yang dia sifatnya kaitannya dengan amal. Apa itu? Nah, itu dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Dia menginfakkan harta yang dia miliki dalam kondisi dia mencintai harta tersebut kepada kerabat-kerabatnya. Kenapa kok disebutkan pertama kali? Itu dari amal itu, kenapa kok disebutkan pertama kali? Sebagaimana kalau tadi iman, pertama kali disebutkan iman, karena orang itu kalau sumpamanya dia beriman, berarti dengan iman tersebut cabang-cabangnya adalah dia menyukai kebaikan. Kenapa kok sekarang kita hadir di pengajian? Kenapa kok kita sholat? Kenapa kok kita mengerjakan puasa? Semuanya itu kan kembalinya karena kita beriman kepada Allah. Jadi setiap iman yang ada dalam diri kita itu ntar akan menumbuhkan amal-amal kebajikan. Semakin besar iman seseorang akan semakin banyak amal yang ntar akan tumbuh. Itu sudah berbanding lurus, otomatis. Semakin besar iman seseorang, otomatis amal yang dia kerjakan juga akan semakin banyak. Bahkan tidak hanya sekedar amal-amal yang sifatnya zahir seperti sholat, zakat, puasa. Amal-amal yang lain pun bisa menjadi sebuah amal soleh. Kita makan, kita minum, kita kerja dan lain sebagainya yang mungkin sifatnya adalah sifatnya karena kita butuh. Karena kita butuh. Itu pun kalau seseorang itu imannya, derajatnya naik, setiap amal-amal tersebut dia akan menjadi nilai kebaikan. Jadi setiap amal-amal yang dilakukan itu akan menjadi nilai kebaikan. Yang paling tinggi puncaknya adalah orang itu dia 24 jam tidak terlepas dari yang namanya amal kebajikan. 24 jam. Kadang kita mengira kalau kita beribadah itu ya beribadah cuman mungkin sholat, zakat, puasa dan yang kelihatan ada qiraatul Quran, sedekah. Padahal banyak amal yang bisa kita jadikan itu menjadi sebuah kebajikan dengan apa? Dengan pondasi dasar iman tadi itu. Kita jalan saja, jalan menuju ke suatu tempat, jalan ke warung umpamanya. Jalan ke warung, kita jalan ke warung itu dia menjadi amal kebajikan bernilai ibadah dengan apa? Dengan pondasi dasar iman, karena kita beriman kepada Allah, kita beriman dengan hari akhir. Akhirnya pas kita jalan menuju ke warung, pengen beli mie, pengen beli super mie, kita meniatkannya apa? Niatan kita itu membantu saudara kita yang jualan, klarisi dia. Pas kita beli mungkin kita tambahkan sedikit yang seharusnya mungkin harganya berapa 5.000 kita jadikan 6.000, itu juga menjadi sebuah amal.
Pas pulang dimasak niatannya ketika masak untuk supaya menghilangkan rasa lapar. Karena kalau orang lapar ya tidak bisa beraktivitas. Supaya ntar menghilangkan rasa lapar, dengan rasa lapar tersebut hilang, dia bisa beraktivitas. Aktivitasnya apa? Kerja seumpamanya. Kerja tujuannya apa? Untuk menafkahi keluarganya. Untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri supaya tidak meminta-minta kepada orang lain. Itu semuanya, semua rangkaian menjadi sebuah kebajikan, menjadi sebuah amal soleh yang ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan syarat. Syarat itu apa? Syarat kita memang meniatkan setiap amal tersebut lillahi ta'ala. Maka kalau semuanya kita tidak ingat, terlenakan, terlupakan, ya kita cuma aktivitas biasa saja. Orang pergi ke warung, sudah pergi warung karena butuh masak mie, ya karena pengen makan mie, ataupun karena lapar maka masak mie, ya sudah. Sama-sama beramal, tapi nilainya beda. Orang yang dia menjadikan pondasi dasarnya iman, meniatkan untuk lillahi ta'ala, dia berdapat nilai ibadah yang di sini karena cuman sekedar memenuhi kebutuhan diri sendiri, nilainya menjadi mubah. Kalau mubah itu minimal boleh. Kalau di sini tadi dia menjadi mustahab, dianjurkan. Nah itu dasar. Maka orang kalau semuanya dia beriman, tumbuh dari keimanan tersebut berbagai macam kebaikan. Karena dia akan mencintai yang namanya kebaikan. Dia akan mencintai yang namanya kebaikan. Nah kemudian yang kedua tadi, yang kedua berkaitan dengan amal itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai dari yang namanya amal itu disebutkan wa atal mala ala hubbihi dawil qurbah. Orang yang dia berinfak dan bersedekah. Kenapa? Karena infak dan sedekah itu dia menunjukkan akan kebenaran iman. Jadi orang kalau semuanya dia betul-betul beriman kepada Allah, dia siap menginfakkan hartanya berapapun. Tidak peduli. Kenapa? Karena dia yakin apa yang dia infakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menuliskan pahalanya. Maka dimulai dari yang namanya sedekah, dimulai dari yang namanya infak. Dan infak di sini aslinya bisa dikatakan dia secara zahirnya lebih kepada infak yang dia sifatnya mustahab, bukan wajib. Kalau infak wajib itu kan zakat. Nah, tapi yang di sini dimaksudkan adalah dia infak yang sedekah, tidak hanya sekedar kaitan dengan zakat. Karena orang kalau seumpamanya dia punya harta, manusia itu kan paling cinta, termasuk kecintaan yang paling besar adalah kecintaan manusia kepada harta. Maka dalam surat Al-Adiyat itu kan innal insana lirabbih lakanut wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sangat-sangat mencintai yang namanya harta. Khair di situ artinya itu maknanya adalah dia harta. Jadi manusia itu betul-betul dia mencintai harta. Maka dalam hadis Rasulullah SAW, laukana libni Adam wadiyan min dahab. Kalau seumpamanya manusia itu punya satu lembah emas, sekarang mboten enten gitu. Kalau gunung emas, Freeport itu gunung emas kan tidak dimiliki personal, tapi mungkin korporasi. Kalau seumpamanya ada orang yang dia punya satu lembah emas, dia beli satu gunung ataupun bukit, mungkin bukit itu isinya emas semuanya. Nah dia kalau seumpamanya punya itu, apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, apakah itu cukup? Tidak cukup. Rasulullah menyebutkan la ahabba an yakuna lahu wadiyan. Kalau dia sudah punya satu lembah dari emas itu, dia pasti pengennya ya kalau seumpamanya punya dua. Kalau sudah punya dua, pengennya ntar punya tiga. Kalau sudah punya tiga, ntar pengennya punya lebih lagi. Nah itu orang kalau semuanya sudah punya rumah, dulu belum punya rumah, ngontrak, sudah punya rumah, habis itu wah pertama saya kalau rumah satu cukup kayaknya. Setelah punya rumah satu, mungkin ntar pengen rumah lagi. Oh saya kayak kalau semuanya saya setiap kali 1 minggu sekali, 1 bulan sekali biasanya pergi ke daerah sana.
kayaknya enak kalau semuanya saya punya rumah di daerah sana, tidak perlu saya harus nyewa. Pengen rumah lagi di sana. Sudah punya rumah lagi di sana, merasanya pertama mungkin cukup, tapi habis itu ternyata kayaknya kalau semuanya saya punya rumah lagi di sana mungkin lebih enak lagi. Ini itu tabiat manusia. Nah, kita kalau semuanya sudah punya sesuatu, belum punya sesuatu, kita gambarkannya kalau saya punya ini kayaknya cukup. Tapi ternyata setelah punya, pengennya yang lain. Setelah punya lagi, pengennya yang lain lagi. Itu tabiat manusia. Saking cintanya dia ya kepada yang namanya harta. Maka kalau seumpamanya ada orang yang dia siap mau menginfakkan sebagian dari harta dia di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia menunjukkan akan kebenaran iman yang ada dalam dirinya. Karena kan orang zahirnya orang infak itu kan hartanya berkurang. Tapi karena dia yakin bahwa Allah akan menjadikan harta sedekah tersebut itu memiliki nilai di sisi Allah, makanya dia siap mengeluarkan uang. Maka kadang ada orang siap mengeluarkan uang sampai ratusan juta sampai miliaran. Digunakan untuk apa? Untuk infak sedekah. Karena dia melihatnya adalah ntar kalau sumpahnya dia berinfak dengan nominal-nominal tersebut itu Allah Subhanahu wa taala akan mengekalkan harta dia. Karena justru harta yang dikekalkan oleh Allah dari yang kita miliki itu kan yang kita infakkan. Kalau semua yang kita pakai ya sudah ntar dipakai rusak habis. Yang kita kumpulkan, kita tabung, ketika kita meninggal ntar diwarisi ke anak-anak. Jadi yang kita kekalkan adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita kekalkan. Mana tabungan kita? Orang kalau pengen punya tabungannya itu banyak, nah silahkan nabungnya di kotak-kotak infak. Itu tabungan yang paling banyak. Walaupun mungkin zahirnya harta kita berkurang di dunia, cuman pada hakikatnya dia tidak berkurang, justru malah bertambah. Karena Rasulullah sendiri kan menyebutkan ma naqasa malu 'abdin min shadaqah. Tidak akan berkurang harta seorang hamba gara-gara dia sedekah. Tidak berkurang itu betul. Ini tidak berkurang itu tidak berkurang secara jumlah dan dia menjadi kekal. Kenapa? Karena Allah sudah menjanjikan orang yang dia bersedekah dan berinfak fisabilillah itu Allah mengganti dengan berlipat-lipat. Allah mengganti dengan berlipat-lipat. Orang infak 10.000, Allah gantinya tidak 10.000, lebih. Orang berinfak dia itu 20.000, digantinya tidak 20.000. Maka dalam ayat man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Jadi ada beberapa penekanan malah di situ. Baru beberapa waktu lalu saya sampaikan Allah akan melipat gandakan. Satu, itu melipat gandakan. Ad'afan, dengan lipatan-lipatan. Itu kan penekanan dalam bahasa Arab itu disebut sebagai taukid. Dalam bahasa Arab disebut sebagai taukid. Jadi pertama dilipatkan dengan lipatan-lipatan, tidak cukup di situ, tambah lagi ditekankan oleh Allah katsirah. Jadi dengan pelipatan yang banyak. Maka orang yang dia bersedekah yakin dengan ayat tersebut, dia tidak takut hartanya berkurang. Karena yang ada justru harta itu dia bertambah. Pertama bertambah secara jumlah dan nominal. Kemudian yang kedua bertambah secara keberkahan. Jumlahnya bertambah, secara nominalnya bertambah, keberkahannya juga bertambah. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala karena keutamaan fadl dan kemurahannya Allah kepada kita, kepada hamba-hambanya itu tidak cuma dikasih di dunia tapi juga di akhirat itu dikekalkan. Karena yang namanya sedekah itu disebutkan dalam sebuah hadis itu menghapuskan kejelekan, menghapuskan dosa. Rasulullah mengibaratkan bahwa yang namanya sedekah itu dia menghapuskan dosa sebagaimana api dia bisa sebagaimana air dia bisa mematikan api.
Disebutkan oleh Rasulullah SAW. Maka orang ketika dia bersedekah di jalan Allah, dengan sedekah tersebut, satu, hartanya bertambah banyak, tidak berkurang. Sebagaimana tadi, mana qasamalu abdin min shadaqah. Kemudian yang kedua, dia selain bertambah jumlahnya, bertambah keberkahannya. Semakin berkah hartanya, kalau semakin berkah harta itu, harta yang ketika nominalnya kelihatannya tidak banyak, tapi dia selalu merasa cukup. Allah memberikan qanaah. Selalu merasa cukup. Kayaknya orang dia cuman punya penghasilan setiap bulan sekian, tapi ternyata kok selama 1 bulan itu kok tidak habis-habis. Masih ada sisa. Sisanya masih ada. Tapi berbeda kalau seumpamanya Allah tidak memberikan keberkahan ataupun mengangkat keberkahan. Jadi orang mikirnya dia padahal sudah memiliki penghasilan bulanan itu banyak. Penghasilannya banyak. Tapi setiap kali baru pertengahan bulan rasanya kok sudah habis saja. Jadi pertengahan bulan kayaknya kok sudah habis, sudah bingung. Gimana nih nyari pinjaman kemana gitu kan pertengahan bulan. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat keberkahan dari harta yang kita miliki. Jadi harta itu yang bisa menjadikan kita cukup bukan nominal jumlahnya banyak. Tapi ketika jumlah berkahnya yang banyak, itulah yang akan memberikan kecukupan kepada kita semuanya. Maka tadi jumlahnya bertambah, tidak hanya keberkahan, Allah tidak menjanjikan cuma keberkahan, tapi jumlahnya bertambah. Karena diibaratkan dalam surat yang lain ataupun ayat yang lain, orang yang bersedekah itu kan seperti yang dia nanam pohon. Terus dari pohon tersebut dia tumbuh, kemudian menjadi 10 menjadi 700 menjadi lebih banyak lagi. Tidak ada batasannya. Kemudian yang ketiga, Allah mengekalkan harta tersebut, ntar di hari akhirat pun Allah akan memberikannya kepada kita semuanya. Oh dulu ternyata kan dalam hadis yang lain disebutkan orang itu kalau bersedekah diibaratkan seperti halnya kalau seumpamanya dia itu ternak, dia memberikan anak kambing atau anak unta yang dengannya seakan-akan itu menjadi titipan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah akan mengembangbiakkan titipan tersebut untuk sampai menjadi banyak. Jadi orang yang dia sekarang sedekahnya 20.000, yang didapatkan di hadapan Allah bukan 20.000, tapi dia akan kaget, dia akan kok segini. Perasaan dulu saya amalnya itu sedekah saya perasaan tidak banyak-banyak. Tapi ternyata ketika menghadap kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kembaliannya itu banyak. Kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah menyebutkan orang yang dia bersedekah seakan-akan dia ngasih pinjaman ataupun memberikan anak dari kambing, anak sapi, anak unta. Nah itu habis itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembangbiakkannya menjadi banyak. Jadi 3 itu kan baru 3 dari manfaat sedekah. Dalam kondisi ketika disebutkan wa atal mala ala hubbi, dia bersedekah ala hubbihi, dalam kondisi dia betul-betul mencintai harta tersebut. Makanya Rasulullah ketika ditanya ayu sadaqati afdal ya Rasulullah, sedekah apa sih yang paling afdal? Anta saddaqa wa anta sahihun syahih. Engkau bersedekah dalam kondisi engkau itu sehat dan kikir bakhil. Itu kan tabiat manusia juga, orang itu karena ketika dia cinta harta, akhirnya dia juga kikir, bakhil. Apalagi kalau semuanya diikuti dengan yang namanya kesehatan. Maka sedekah yang paling afdal disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika kita bersedekah dalam kondisi apa? Dalam kondisi kita itu sehat. Terus dalam kondisi tadi kikir, bakhil. Kenapa? Karena kalau orang itu dia sehat, pikirannya banyak. Pengen ini, pengen ngembangkan ini, macam-macam. Beda kalau semuanya orang itu dia dalam kondisi sakit. Jadi kalau orang sudah dalam kondisi sakit itu kan pikirannya kayaknya di hadapan dia kematian semuanya. Akhirnya mikir, wah kalau semuanya saya di hadapan saya sudah kematian, ini harta ada banyak, ngapain tidak saya sedekahkan? Maka beda orang yang dia bersedekah dalam kondisi ketika dia masih sehat, sama dia bersedekah dalam kondisi sakit, beda. Nilai pahalanya beda. Kenapa? Karena orang yang dia dalam kondisi sehat, dia tadi pikiran butuhnya itu banyak.
pikiran butuhnya banyak. Makanya kalau dia siap dan berani bersedekah, Allah memberikan sedekah tersebut, menjadikan sedekah tersebut sedekah yang afdal. Nilainya besar. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah. Pertama, anta saddaqa wa anta sahihun syahih. Ta'mulul ghina wa takhshal faqr. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita, Rasulullah menyebutkan, kita dalam kondisi pengen kaya, takut fakir. 4. Dalam kondisi sehat, terus kita itu kikir, kemudian kita itu dalam kondisi kita pengen kaya, kemudian kita takut kefakiran. 4 itu, sedekah paling afdal. Makanya kalau semuanya kita bisa bersedekah dan terkumpul 4 itu dalam kondisi kita sedekah, itu derajatnya, nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya orang ketika dia dihadapi kepada sedekah, tadi kebutuhannya banyak, ya ini baru pengen berusaha untuk mengumpulkan uang supaya dia bisa menjadi kaya. Kalau semuanya ntar dia keluarkan, disedekahkan hartanya, takutnya ntar malah jadi miskin gara-gara hartanya berkurang. Makanya ini sedekah paling afdal, dan ini untuk umumnya kaum muslimin. Tapi ternyata ada sebagian dari hamba-hamba Allah itu yang mereka memiliki amal lebih baik daripada itu. Ada sebagian dari hamba-hamba Allah yang mereka memiliki amal lebih baik dari itu. Apa itu? Itulah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala antara Muhajirin dan Ansor, para sahabat. Karena beliau-beliau itu kalau sedekah bukan ketika kondisi 4 tadi, tapi beliau bersedekah dalam kondisi beliau itu betul-betul kepepet, butuh. Jadi orang kepepet uang, dihadapi sedekah terus dia bersedekah, itu derajatnya, itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Kalau kita ya susah. Kita posisi kepepet butuh dihadapi sedekah ya kita. Ya namanya orang kepepet butuh ya mending butuhnya tadi. Posisinya bukan sekedar butuh loh, kepepet. Butuhnya bukan sekedar butuh tapi posisinya dalam kondisi kepepet. Tapi para sahabat enggak. Maka Allah sebut ketika menyebutin walau kana bihim khasasah. Dalam kondisi mereka itu betul-betul kepepet, betul, tapi melihat orang lain kayaknya dia lebih butuh, lebih kepepet daripada saya, maka dia sedekahkan. Maka itu derajat iman yang lebih tinggi lagi dibandingkan dengan yang tadi ketika ada salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, sedekah apa yang dia paling afdal. Nah ini ketika seorang dia bersedekah dalam kondisi dia betul-betul memiliki kebutuhan akan harta tersebut dan kecintaan kepada harta tersebut, maka inilah yang menunjukkan akan betul-betul imannya itu betul-betul benar. Tidak hanya sekedar secara ucapan, oh saya beriman kepada Allah. Enggak, tapi dia membenarkan ucapan bahwa dia beriman kepada Allah dengan amal. Siap mengeluarkan sesuatu yang paling dia cintai. Maka dalam ayat yang lain kan disebutkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bagaimana kita bisa mendapatkan kebaikan, kebajikan albir tadi itu. Albir itu kan kalau para ulama menyebutkan ismun jami'un likulli khairin. Sesuatu yang dia bisa menghimpun dan mencakup seluruh kebaikan. Itu disebut sebagai albir. Kemudian wa fi kulli ma yataqarrabu bihal abdu li khaliqih. Setiap sesuatu yang seorang hamba itu dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang disebut sebagai yang namanya albir. Nah, kemudian ketika Allah menyebutkan wa atal mala ala hubbihi dawil qurba, kepada siapa sih? Kan disebutkan bersedekahnya pertama kepada kerabat, kemudian kepada orang-orang yatim, kepada orang miskin, kepada ibnu sabil, kemudian orang-orang yang meminta. Kemudian yang keenam yaitu wafir riqab. Ada enam golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut. Kenapa kok dimulainya dari dzawil qurba? Kenapa dimulai dari kerabat? Dan yang perlu untuk kita perhatikan juga,
Kalau sumpamanya kita, jadi bersedekah itu ada tata caranya. Tidak sekedar pokoknya kita sedekah, enggak. Tapi ada tata caranya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat tersebut, pertama kali yang disebut adalah kerabat, dawil qurba. Orang yang dia memiliki hubungan kekerabatan. Kenapa? Kenapa kok sedekah itu dimulai dari yang namanya orang yang paling dekat dengan kita? Karena di sana ada yang namanya menyambung tali silaturahmi. Bersedekah kepada kerabat itu tidak hanya sekedar sedekah, tapi juga menyambung tali silaturahmi. Maka Rasulullah ketika menyebutkan dalam sebuah hadisnya itu, Rasulullah menyebutkan bahwa as-shadaqatu ala faqirin au miskinin shadaqah. Sedekah kepada orang fakir ataupun kepada orang miskin itu sedekah. Satu. Wa hiya ala dzawil qurba thintan. Shadaqatun wasilah. Sedangkan kalau umpamanya dia bersedekah, sedekah tersebut ketika dia berikan kepada kerabat dia, maka dia jadinya dua. Satu sedekah, yang kedua adalah silah ataupun menyambung tali silaturahmi. Pahalanya double. Bukan malah kadang sebagian orang itu ada, kalau umpamanya ke orang lain dia royal, lomo, ngasih orang lain banyak, tapi kok sama kerabat sendiri malah pelit. Nah itu ada sebagian orang, dia sama orang lain itu Masya Allah betul-betul gampang ngasih, tapi ketika sama kerabat sendiri yang masih ada hubungan kekerabatan malah justru pelit. Ini berarti ada sesuatu yang tidak tepat. Seharusnya yang namanya sedekah itu dimulai dari kerabat terlebih dahulu. Dimulai dari kerabat. Maka semakin dia kok sedekahnya kepada kerabat-kerabat dia, pahalanya semakin besar. Lebih banyak daripada kalau semuanya dia mensedekahkan kepada yang lain. Kenapa? Karena orang-orang yang ada di sekitar dia lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan tersebut dibandingkan orang-orang yang dia jauh mungkin atau bahkan dia tidak kenal. Maka kalau kita bersedekah itu kita memulainya dari kerabat-kerabat kita terlebih dahulu. Kemudian baru setelahnya ke yang lainnya. Karena yang namanya sedekah itu dia akan menjadi besar, amalan itu dia akan menjadi besar, salah satunya adalah dengan momen. Yang disebutkan oleh para ulama, amal itu dia akan bisa menjadi besar, salah satunya adalah dengan momen. Ketika momennya pas, amal tersebut dia menjadi besar. Seperti dalam kondisi ketika orang-orang mereka butuh, kayak kemarin mungkin pas kita musim corona kemarin, banyak orang yang dia pada butuh. Maka kalau ada orang dia bersedekah pas waktu tersebut, pahalanya lebih besar dibandingkan waktu-waktu yang lain. Kenapa? Karena banyak orang dalam kondisi butuh. Banyak orang dia dalam kondisi membutuhkan uluran tangan orang lain. Semakin besar kebutuhan orang, otomatis semakin besar pahala yang diterima ketika orang dia mengeluarkan sedekah pada waktu tersebut. Ini dimulai dari yang amal tersebut, yaitu wa atal mala ala hubbi. Jadi pertama dimulai dari kerabat-kerabat dia, kemudian kepada orang yatim, kemudian kepada orang-orang miskin. Dimulai dari situ orang-orang yatim, kemudian orang yatim itu kan anak yang dia masih kecil, belum balik, terus sudah meninggal bapaknya. Itu disebut sebagai anak yatim. Karena tidak setiap orang yang dia ditinggal meninggal, orang itu ditinggal orang tuanya meninggal itu dia dalam kondisi kekurangan enggak. Tapi umumnya biasanya anak kecil yang dia belum balik terus ditinggal meninggal orang tuanya, bapaknya, nah biasanya dia kondisinya kan yatim, kurang. Kenapa? Karena tidak ada yang menafkahi anak tersebut. Kecuali mungkin dari kerabat dia yang padahal mungkin mereka tidak memiliki. Baru kemudian kepada orang-orang miskin. Orang miskin itu orang yang bukan orang miskin itu kan disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa orang miskin itu bukan orang yang dia keliling dodoki pintu minta-minta kepada orang, bukan. Tapi orang miskin itu adalah yang dia menutup diri sendiri.
Maknanya dia tidak menampakkan kefakiran, kekurangan yang ada pada diri dia. Akhirnya orang-orang pun mereka tidak tahu kalau semuanya dia itu fakir. Maka dalam hadis yang disebutkan yastaghni binafsi. Dia itu berusaha untuk mencukupi kebutuhan diri sendiri tapi mungkin ya kurang. Belum dapat taraf yang layak menurut umumnya orang. Sampai orang-orang itu dia tidak tahu kalau sumpamanya orang tersebut dia dalam kondisi fakir. Akhirnya seringnya mereka tidak terkena sedekah. Seringnya mereka itu tidak terkena sedekahnya orang-orang yang mereka bersedekah. Kenapa? Karena saking mereka itu menjaga dirinya, menampakkan kalau sumpamanya dirinya itu tidak dalam kondisi butuh. Walaupun betul-betul aslinya dia dalam kondisi butuh. Orang-orang mereka tidak tahu, kebanyakan orang, kecuali orang-orang khusus. Kecuali orang-orang khusus. Yang mereka tahu, ini ternyata dia adalah orang yang dia butuh. Nah, baru kemudian dikasih sedekah. Kalau semuanya bisa sampai sedekah tersebut kepada orang tadi, nah ini di derajatnya kan masuk derajat yang ketiga setelah kerabat. Kemudian selanjutnya ada Ibnu Sabil, kemudian ada sa'il orang-orang yang meminta-minta, nah baru kemudian wafir riqab ataupun hamba sahaya. Kalau zaman dulu biasanya ada orang hamba sahaya pengen membebaskan diri. Nah itu kan amal-amal yang bisa dikerjakan oleh orang-orang. Setelahnya baru ada sholat, zakat, kemudian mereka. Nah setelah sholat, zakat, yang ketiga, golongan yang ketiga. Tadi kan kebaikan disitu kan dibagi tiga gitu. Kebaikan kaitan dengan iman, kebajikan kaitan dengan iman. Kemudian setelah itu iman itu kan dia menumbuhkan amal. Nah dari amal-amal tersebut itu menumbuhkan hal yang lain lagi, yaitu apa? Kebaikan akhlak. Kebaikan akhlak. Dari tiga, pertama itu pondasi dasarnya iman. Kemudian kalau semuanya diibaratkan bahwa pohon itu akarnya iman tadi, batang pohonnya itu adalah amal. Nah, kemudian ranting-rantingnya tadi di situ yang disebut sebagai yang namanya akhlak. Maka disebutkan oleh Allah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, yaitu orang-orang yang dia itu menepati janji. Kalau seumpamanya dia berjanji. Kemudian wasabirina fil ba'sa, Allah menyebutkan dua. Pertama kaitan dengan menepati janji, yang kedua kaitan dengan sabar. Pada akhirnya kalau sabar itu saja, orang kalau dia bisa memiliki yang namanya kesabaran itu sudah kebaikannya sudah banyak sekali. Karena Allah dalam ayat kan menyebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Diberikan pahala kepada orang-orang sabar itu tanpa hitungan. Tanpa hitungan. Itu kenapa kok salah satu puasa itu dia termasuk amal yang paling besar. Nah kemudian karena sudah bentar lagi sudah masuk jam 7 kita tutup ini, yaitu terakhir berkaitan dengan orang-orang sabar. Itu ada 3 tingkatan yang disebutkan oleh Allah di situ. Pertama wassabirina fil ba'sa, 1 dalam kondisi fil ba'sa, kemudian wadh-dharra, kemudian wahinal ba's. Ada 3 tingkat kesabaran. Yang pertama yaitu fil ba'sa, orang sabar dalam kondisi ketika dia fakir. Orang sabar ketika dalam kondisi dia fakir. Kemudian wadh-dharra, yaitu orang yang dia bisa bersabar dalam kondisi ketika dia itu sakit, ditimpa musibah. Kemudian wahinal ba's, yaitu ketika dalam kondisi peperangan. Nah, kalau kita ya paling 2 di antara 3 tersebut. Itu Allah menyebutkannya dari 3 tingkatan sabar tersebut dimulai dari yang paling ringan. Dimulai dari yang paling ringan. 1, sabar karena fakir. Banyak yang mampu. Banyak orang yang dia bisa bersabar dalam kondisi ketika dia dalam kondisi fakir. Tapi ada sebagian yang dia tidak mampu. Cuman orang yang mampu bersabar dalam kondisi fakir banyak. Kemudian dinaikkan oleh Allah tingkatannya lagi. Lebih tinggi lagi tingkat kesabarannya. Yaitu apa? Orang yang dia bisa bersabar dalam kondisi sakit. Berapa banyak orang yang dia ketika pas kondisi sakit jaza itu apa? Tidak terima dengan takdir Allah. Itu kan bahaya. Kenapa kok saya diberi sakit seperti ini? Kenapa sakit saya tidak sembuh-sembuh? Sudah bertahun-tahun saya sakit.
kondisinya tidak mengenakan dan terus. Maka orang ketika dia bisa bersabar dalam kondisi fakir, belum tentu dia bisa bersabar dalam kondisi ketika sakit. Maka derajatnya ini kan dinaikkan oleh Allah. Dimulai dari yang derajat pertama sabar dalam kondisi ketika dia menghadapi kesusahan, kefakiran. Kemudian derajat setelahnya dia bisa bersabar ketika dia dalam kondisi sakit, diuji, terkena musibah. Kemudian dinaikkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi ketika seseorang itu dia berada di peperangan. Itu kalau zaman dahulu, orang yang dia bisa bersabar tingkat pertama, tingkat kedua belum tentu bisa bersabar tingkat ketiga. Kenapa? Karena kalau semua yang namanya perang itu kan kalau zaman dahulu orang perang dengan pedang menghadapi lihat teman-temannya pada meninggal. Ada yang putus tangannya, mungkin ada yang putus umpamanya kakinya, umpamanya. Itu kan akhirnya menjadikan dirinya, ngapain saya berada di sini? Akhirnya pengennya lari untuk menyelamatkan diri sendiri. Maka orang yang dia bisa sabar di tingkat 1, tingkat 2 belum tentu dia bisa berada di tingkat yang ketiga. Maka Rasulullah SAW menjadikan perang di jalan Allah itu dia adalah tingkatan puncak dari yang namanya agama. Dan Allah menjanjikan kebaikan yang banyak. Itu kan yang dilakukan oleh para sahabat zaman dahulu. Ketika mereka siap mengorbankan harta dan jiwanya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini tiga tingkatan sabar yang disebutkan oleh Allah dalam ayat tersebut. Nah, bagaimana kita berusaha bisa mengambil dari setiap bagian tadi. Pertama jelas pondasi, kita memiliki pondasi keimanan. Amal, kita mengerjakan amal-amal soleh. Kita dasarkan kepada keimanan tersebut dari sholat kita, puasa kita, zakat kita, terus kemudian infak, sedekah, dan amal-amal kebaikan yang lainnya yang dia sifatnya amal itu ditumbuhkan dari yang namanya iman. Kalau kita fokus pertama kepada iman, walaupun sekarang kita sudah beriman, walaupun sekarang kita sudah beramal, walaupun sekarang kita sudah berusaha untuk memiliki akhlak yang baik, tapi bukan berarti kita mengabaikan pondasi dasar tersebut. Karena semakin besar perhatian kita kepada pondasi dasar keimanan tadi, otomatis akan menjadikan amal yang dia adalah batang dari pohon. Ketika akar suatu pohon itu dia sehat, baik, dia akan menumbuhkan tumbuhan yang dia baik, juga akan akarnya semakin banyak, semakin kuat, otomatis amalnya juga akan semakin banyak. Ketika amalnya semakin banyak, pohon-pohonnya, batang pohonnya semakin banyak, otomatis ranting-rantingnya juga akan semakin banyak. Semuanya didasari dari yang namanya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu usaha kita untuk kita itu menguatkan iman itu ya kita duduk dalam majelis-majelis ilmu. Sekarang kita duduk di tempat ini, di salah satu rumah Allah ini adalah bagian dari hal yang bisa menguatkan pondasi dasar dari setiap amalan yang akan kita amalkan. Berapa banyak dengan kita duduk di majelis, akhirnya kita termotivasi, terinspirasi untuk melakukan suatu amal setelah kita keluar dari majelis-majelis kita. Kenapa? Karena memang Allah memberikan. Dengan kita duduk dalam majelis-majelis ilmu, dalam majelis-majelis zikir itu ada yang namanya keimanan. Maka para sahabat menyebutkan hal nu'minu sa'ah. Mari kita sama-sama beriman. Jadi ajakannya mari kita beriman sebentar saja. Maknanya kita duduk sebentar, dengan duduk kita bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mungkin yang kita ambil pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bisa menjadi kebaikan bagi kita semuanya. Semoga bisa menjadi penguat dan motivasi bagi kita untuk lebih banyak beramal soleh, supaya dengan amal-amal tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kembalian kepada kita, memberikan pahalanya kepada kita dengan sebaik-baiknya. Qul qouli hadza, saya kembalikan, jazakumullahu khairan. Oh iya, tadi kalau ada pertanyaan, kira-kira nanti pertanyaan betul nggih? Sebelum saya tutup, wassalamualaikum Muhammadin wa alihi wasallam. Mungkin saya jawab di bawah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.